majelis ini dan juga seluruh yang memiliki andil yang mungkin sangat banyak dan tidak bisa saya sebut. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh yang diterima di sisi Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Tema pembahasan kajian kali ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting. Mencapai kesucian jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita yakin bahwasanya hidup kita ini tidak kekal di dunia ini. Betapa kayanya kita, yakni sekaya apapun kita, semulia apapun kita dari sisi jabatan, harta dan dunia, sesehat apapun kita semuanya meyakini bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang tidak ada yang meyakini bahwasanya salah satu di antara kita kekal, itu tidak ada. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dan kita juga meyakini bahwasanya setelah kita mati tidak kemudian selesai, tidak. Ada perjalanan yang terus akan kita lakukan dan kita tidak akan pernah berhenti dari perjalanan itu. Perjalanan yang kekal, perjalanan yang abadi. Di alam barzakh kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Di tengah kesendirian kita di alam barzakh, tiba-tiba datang dua orang malaikat yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam azraqani aswadani, atau aswadani azraqani. Dua orang malaikat yang hitam badannya, azraqan, biru kedua matanya. Yani menakutkan suasana ketika itu. Sendiri seorang hamba. Dan dua orang malaikat ini, malaikat Munkar dan Nakir, akan menanyakan tiga pertanyaan. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Wa madinuka? Apa agamamu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya. Akan dijawab oleh seorang mukmin dengan jawaban yang benar. Dan seterusnya dari apa yang kita yakini. Bisa jadi seorang mendapatkan nikmat kubur atau dia mendapatkan azab kubur. Kemudian setelah itu ada kehidupan lagi, dibangkitkan manusia. Kemudian setelah itu dia akan masuk jannah. Nasallallahu azza wa jalla an yudkhilana al-jannah. Semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam jannah Allah. Amin. Atau waliyadzubillah, seorang masuk dalam neraka Allah. Dan semuanya kekal. Yang masuk dalam jannah kekal, yang masuk dalam neraka jika dia adalah seorang yang beriman, masih seorang muslim, akan keluar dan akan masuk dalam jannah. Namun ketika dia seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kekal di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebuah pertanyaan wajib untuk kita ketahui jawabannya. Apa pertanyaan itu? Bekal apakah yang dengan bekal itu seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini? Bekal apakah yang dengan bekal itu dia akan mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh? Dia akan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan jawaban yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Kemudian akan dibukakan pintu jannah, akan dijadikan barzakh itu lebar dan luas. Kemudian bekal apakah yang dengan bekal itu seorang akan bisa aman dari hari kebangkitan? Bekal apakah yang dengan bekal itu seorang akan merasa aman dan selamat ketika menyeberang sirat, jembatan? Bekal apakah yang dengan bekal itu seorang akan masuk ke dalam jannah Allah, surga Allah, dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Ini sebuah pertanyaan. Bekal apa yang dengan bekal itu seorang akan selamat dan bahagia? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul
yang Nabi ini menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dan menjelaskan bekal apa yang dengan bekal itu seorang akan mendapatkan kebahagiaan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari itu tidak akan bermanfaat harta dan tidak akan bermanfaat banun, anak-anak, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak bisa selamat dari azab Allah walaupun memiliki harta yang banyak. Seorang tidak akan selamat dari azab Allah walaupun memiliki keluarga dan memiliki nasab yang bagus. Walaupun nasabnya bagus, yakni bahkan dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kalau dia tidak datang kepada Allah dalam keadaan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih, yang selamat, itu tidak akan selamat. Saya ulangi, dalam ayat ini Allah mengatakan pada hari itu tidak akan bermanfaat harta yang dikumpulkan manusia. Pada hari itu tidak akan bermanfaat keluarga, anak-anak. Tidak ada yang memberikan manfaat sama sekali. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih, jiwa yang suci. Ya, kita tentu mengenal siapa Abu Lahab. Ya, tidak ada yang tidak kenal ya, Abu Lahab. Turun surat khusus tentang siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian dekat nasabnya. Bagaimana tidak dekat pamannya Nabi alaihi salatu wasallam, pamannya Nabi. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam lahir, itu Abu Lahab senang luar biasa, bahagia luar biasa menyambut kelahiran keponakannya yang lahir dalam keadaan yatim. Senang luar biasa, bahagia luar biasa. Sampai dicarikan ibu susu. Dia punya budak yang namanya Thuwaibah. Kemudian Nabi SAW disusui oleh Thuwaibah. Setelah kemudian juga disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Kurang apa dari sisi nasab Abu Lahab ini? Sangat dekat nasabnya dengan Nabi kita. Paman ya sama dengan ya bapak, sama saja. Dekat. Harta juga luar biasa. Dia punya usaha, punya harta. Kedudukan juga sama. Nggih. Kedudukan dia di tengah orang Quraisy ya sangat tinggi. Orang bangsawan, orang yang memiliki kedudukan. Tetapi dia bukan orang yang suci jiwanya. Dia bukan orang yang baik amalannya. Dia orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka jadilah dia orang yang kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Sungguh celaka, binasa Abu Lahab. Celaka, binasa Abu Lahab itu. Tidak ada manfaatnya. Harta yang dia miliki tidak ada manfaatnya. Usaha yang dia lakukan tidak ada manfaatnya. Nasab dia yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah mengatakan di dalam ayat ini, sayasla naran dzata lahab. Sungguh dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Subhanallah. Maka jangan kemudian kita merasa, wah aku iki anake
Ustadz, aku ini anaknya syekh, aku ini keturunannya Nabi misalnya. Saya ini orang yang memiliki harta yang banyak. Saya ini orang yang tidak. Harta tidak ada manfaatnya, anak tidak ada manfaatnya, nasab tidak ada manfaatnya kalau seorang tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang suci. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Sebaliknya, walaupun dia orang yang rendah derajatnya, walaupun dia orang yang jelek nasabnya, yakni menurut tinjauan manusia tentunya, tetapi ketika dia beriman kepada Allah, ketika dia mensucikan jiwanya dengan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, dan berusaha mensucikan jiwanya dengan amalan-amalan soleh, shalawatul khams, salat 5 waktu, dan seterusnya. Walaupun dia orang yang fakir, walaupun dia orang yang miskin, walaupun dia orang yang tidak memiliki nasab, namun ketika dia orang yang suci jiwanya menghadap kepada Allah, dia akan menjadi orang-orang yang apa? Mulia. Contohnya sahabat Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak kenal dengan Bilal? Ya. Sampai muadzin pun dikatakan namanya apa? Bilal. Saking terkenalnya sahabat ini sebagai muadzinnya siapa? Nabi. Sampai di bahasa kita, dalam bahasa Indonesia itu tukang azan ya namanya apa? Bilal. Nah itu. Wabillahi taufiq. Siapa Bilal ini? Budak Habasyah. Habasyah itu Afrika, Ethiopia. Ya, hitam, kelam, yani pekat sudah hitamnya. Bukan sekedar hitam, hitam orang Afrika. Ya. Dan orang Habasyah itu, ya seperti ini keadaannya. Budak, fakir, dan dari sisi jasadnya hitam. Tetapi subhanallah ketika datang Nabi alaihi salatu wassalam mendakwahkan Islam, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah agar suci jiwanya, agar dia bisa datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang salim. Dia sambut seruan Nabi itu. Disambut oleh Bilal. Fakir, budak. Ya subhanallah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dengan sebab keimanannya ini, dia harus menghadapi sekian banyak ujian. Disiksa oleh orang-orang kufar, orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy ketika itu. Ya. Disiksa di bawah terik matahari. Ditaruh di tengah padang pasir, dikasih batu di atas badannya, dipaksa untuk keluar dari agama yang mulia ini, dipaksa untuk menjual agamanya, dipaksa untuk murtad. Tetapi Bilal mengerti, ya, kalaupun saya harus mati di dunia, ya sudah, mati saja sudah. Tapi nanti setelah itu selamat. Itu bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman, ya wis, di dunia sudah kira-kira susah, bunuh diri, selesai. Dia pikir tidak ada lagi alam barzah. Tapi orang beriman tidak. Ujian seberat apapun, ketika dia yakin ini adalah agama Rasul alaihi salatu wassalam, agama yang menjadi sebab kesucian jiwa dan keselamatan, akan dia pegang dengan erat. Dia tidak mau keluar dari agama Islam. Bilal tidak mau keluar. Dia hanya mengucapkan ahadun ahad. Tidak. Saya hanya menyembah Allah al-ahad. Saya tidak akan menyembah selain Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibelilah Bilal oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Walhamdulillah dibeli. Jadi orang yang merdeka. Kemudian Bilal bin Rabah ini termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam di Mekah. Terus berjuang bersama dengan Nabi
mengiringi kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, terus berusaha mensucikan jiwanya dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan membela Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi diusir dari kota Mekah, hijrah ke Madinah. Bilal juga ikut mengiringi Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berjuang membela Islam, dia juga mengiringi Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian Bilal. Terus perjuangan beliau ini. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Sahabat yang tadinya adalah budak, fakir, kemudian dimuliakan oleh Allah. Dijamin masuk surga sahabat Bilal ini. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bermimpi. Dan mimpinya Nabi itu wahyu. Ya. Jadi mimpinya Nabi, mimpinya Rasul adalah apa? Wahyu. Ya. Tapi kalau mimpinya kita bukan, ya, jangan kemudian karena mimpi, ya kan, kemudian kita anggap wahyu, kemudian kita, tidak. Makanya ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih siapa? Ismail, itu memang perintah dari Allah, wahyu, memang diuji oleh Allah. Karena Nabi dan Rasul mimpi mereka adalah apa? Wahyu, tidak diganggu oleh syaitan. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bermimpi. Beliau masuk surga dan beliau mendengar suara terompahnya Bilal di dalam surga. Ya, ini dalil bahwasanya Bilal bin Rabah di mana tempatnya? Surga. Dijamin masuk surga. Ini sahabat Bilal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga muliakan Bilal ini. Ketika disyariatkannya azan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan azan, Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk Bilal sebagai muadzin beliau alaihi salatu wasallam. Yang dipilih ternyata Bilal. Yang kemudian beliau dengan suaranya yang keras dan lantang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, terus sampai selesai azan. Hayya 'alal falah, sampai selesai azan. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan azan, menggema suara beliau. Didengar dan disambut suaranya. Bukankah kita diperintahkan untuk menjawab muadzin? Iya atau tidak? Ya. Diperintahkan untuk menjawab muadzin. Diperintahkan untuk mendengarkan muadzin ketika azan. Yang tadinya budak, yang tadinya orang yang fakir, didengar suaranya Allahu Akbar, yang mendengar mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Selesai azan, disyariatkan untuk kita berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bersolawat, kemudian membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, dan seterusnya dari doa ini. Bilal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di akhirat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mari kita renungkan dua contoh ini. Abu Lahab, orang yang kaya, bangsawan, dan memiliki nasab yang mulia. Dari garis keturunan dia ini sampai tentunya kepada Nabi siapa? Ibrahim, kan demikian. Ya. Kemudian Bilal bin Rabah, seorang budak, fakir, hitam. Apakah bermanfaat harta yang dimiliki? Apakah bermanfaat banyaknya keluarga dan anak ketika dia tidak beriman kepada Allah, tidak mensucikan jiwanya? Jawabannya tidak bermanfaat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana ketika itu tidak bermanfaat harta yang dimiliki oleh seseorang, yang dikumpulkan oleh seseorang. Tidak pula bermanfaat anak-anak yang dia miliki.
yang bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena pentingnya kesucian jiwa, maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala bersumpah lebih dari sekali, sampai 7 ayat Allah bersumpah. Ya. Sesuatu yang sangat penting, ya, saya ulangi, sesuatu yang sangat penting. Ya. Itu biasanya seseorang akan menyebutkan itu dengan apa? Sumpah. Lalu apa pendapat Anda ketika yang bersumpah itu adalah siapa? Allah. Ya. Apa pendapat Anda ketika yang bersumpah adalah zat yang di atas, Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa pula pendapat Anda ketika Allah bersumpah bukan hanya sekali, tapi berkali-kali? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha." Dan seterusnya sampai ayat Allah mengatakan, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Allah bersumpah dengan waktu malam, bersumpah dengan waktu siang, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan qamar, bulan. Bersumpah dengan sekian ayat. Allah bersumpah dalam ayat-ayat ini. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh telah binasa man dassaha, orang yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini ayat adalah ayat yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah kemudian mengatakan sungguh telah beruntung orang yang mensucikan apa? Jiwa, dan sungguh binasa orang yang mengotori jiwanya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan juga menjadikan hati-hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari ayat ini, tentunya seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terdorong, termotivasi berusaha untuk mensucikan jiwanya di sisa umur yang masih Allah beri kepada kita. Demi Allah, umur yang kita miliki hanya sisa saja sudah. Sisa sudah. Umur umat Nabi alaihi salatu wasallam tidak banyak. Tidak sepanjang umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, 1000 tahun, ya, 500 tahun, 700 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah. Umat Nabi Muhammad SAW tidak panjang umurnya, 60 sampai 70 tahun. Banyak yang meninggal sebelum itu, dan sangat sedikit orang yang melewati dari umur berapa? 70, apalagi sampai 100. Dan kita semuanya merasakan, ya, seakan-akan 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu adalah hari kemarin. Ya atau tidak? Wallahi demi Allah, saya sudah kepala 4, panjenengan mungkin sudah kepala 5. Tuh, kayaknya baru kemarin. Baru kemarin saya anak-anak. Baru kemarin saya main di sungai mencari ikan. Baru kemarin saya mancing. Baru kemarin saya ini, saya itu. Ternyata sudah tua. 40 tahun. 50 tahun. Jadi kalau 40 tahun saja cepat sekali seperti itu. Seandainya umur kita 50 tahun, 10 tahun, apa tidak lebih cepat lagi? Tahu-tahu datang malaikat maut.
Tahu-tahu datang malaikat pencabut nyawa. Dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya kematian itu. Ketika kita mengerti hakikat hidup ini, ketika kita mengerti bahwasanya apa yang kita kumpulkan berupa harta tidak ada manfaatnya. Ketika kita mengerti kedudukan yang kita miliki tidak ada manfaatnya. Ketika kita mengerti anak kita yang banyak juga tidak ada manfaatnya. Kecuali dengan mensucikan jiwa. Maka tentunya kita akan bertanya, bagaimana cara kita mensucikan apa? Jiwa kita. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan jiwa kita tidak suci. Jika ada yang bertanya dengan pertanyaan seperti itu, maka jawabannya, bismillah. Untuk mensucikan jiwa, itu sudah ada contoh dan toladan. Jangan mencari cara-cara sendiri, jangan. Sudah ada contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh di dalam mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam untuk kalian semuanya uswatun hasanah, tauladan yang baik. Sungguh telah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kalian tauladan yang baik. Sekarang saya akan bertanya kepada panjenengan semuanya, Anda semuanya, Nabi itu tauladan yang baik dalam hal apa? Akhlak saja atau ibadah juga? Ibadah juga. Muamalah juga. Ya. Berkeluarga juga. Ya. Mendidik anak juga. Jadi jawaban Anda tidak ada yang salah ini. Ya. Ketika jawaban kita mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam adalah tauladan dalam segala hal. Dalam akidah beliau tauladan yang terbaik. Dalam ibadah beliau tauladan yang terbaik. Dalam akhlak beliau tauladan yang terbaik. Dalam berkeluarga beliau tauladan yang terbaik, termasuk dalam mensucikan jiwa. Tauladan yang terbaik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kewajiban kita adalah mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, untuk mensucikan jiwa kita dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan ini, dan sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin adat kita beda, ya. Bahasa kita juga beda. Lidah kita tentunya juga beda. Mbok nanti dalam ucapan kurang difahami. Saya sebelumnya mohon maaf. Tapi kita berusaha, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya bisa Anda kaum muslimin dan muslimat fahami bersama. Ya. Kita akan lanjutkan pembahasan. Bagaimana agar jiwa kita ini menjadi suci? Sudah kita dapatkan jawabannya, yaitu dengan mencontoh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau tidak mencontoh Nabi, kita bisa malah tidak suci jiwanya. Bisa salah kita. Ya. Mungkin ada orang yang ingin mensucikan jiwanya dengan menyiksa diri. Mungkin. Sudahlah, saya akan tinggalkan makanan yang enak-enak. Ya. Saya akan pakai baju yang compang-camping, padahal orang kaya. Orang kaya pakai baju yang compang-camping dan makan nasi basi, ya kan? Kemudian menyiksa diri, maksudnya biar merasakan kesusahan hidup agar hati menjadi suci, lembut. Apakah seperti ini diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak. Tetapi ada yang melakukan seperti itu. Ya. Ada seorang yang ingin mensucikan jiwanya melakukan ibadah, tetapi ibadah itu tidak dicontohkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Melampaui batas yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga tidak akan mensucikan jiwa. Saya sebutkan contoh, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dulu pernah ada beberapa orang sahabat, ya, ini kisah ini.
Ada beberapa orang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi tidak ketemu dengan Nabi, hanya berjumpa dengan istri-istri beliau di dalam rumah, di balik hijab, ya, di balik hijab tabir. Kemudian para sahabat ini, beberapa orang bertanya kepada istri-istri Nabi, bagaimana Nabi beribadah dalam kesehariannya. Baik. Jadi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam atau kepada istri-istri Nabi, bagaimana ibadah Nabi setiap harinya. Ternyata ketika mendengar ceritanya istri-istri Rasul, kok ibadah Nabi masih sedikit ya. Jadi dilihat, dipandang ibadah Nabi masih sedikit. Karena ternyata Nabi tidak sholat semalam suntuk. Beliau sholat tapi juga tidur. Ternyata Nabi juga tidak berpuasa setiap hari, tidak. Terkadang puasa, terkadang juga tidak. Ya, ini masih dianggap sedikit. Oh, saya bisa lebih banyak dari Nabi. Maka sahabat-sahabat ini mengatakan, ya kalau Nabi pantas, kalau ibadahnya seperti itu, sholat malam juga beliau tidur. Karena beliau sudah dijamin surga. Tapi kita ini kan belum dijamin. Sehingga harus lebih banyak. Nah ini kan semangat. Maka salah satu di antara mereka ada yang mengatakan, sudah, kalau begitu saya akan sholat semalam suntuk, nggak akan tidur setiap hari. Anda kuat tidak? Ya, saya tidak kuat. Ya. Tapi sahabat ini kuat. Saya bisa. Dan saya bertekad setiap malam sholat semalam suntuk, nggak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa terus, setiap hari puasa. Hari Senin puasa, Selasa puasa, Rebu, Kamis, terus puasa terus. Ya. Tidak pernah bolong. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikah dengan wanita, sudah. Saya tidak akan menikah, saya akan gunakan umur saya untuk ibadah, terus tidak akan menikah. Dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan, saya tidak akan makan yang enak-enak, tidak akan makan daging. Sebab kalau makan daging itu menyebabkan ya, tidak semangat mungkin ya, lemes, ngantuk, dan seterusnya. Ya. Baik atau tidak ini? Sepintas baik, ya. Ya ini niat ibadah, masa tidak baik? Tetapi yang tidak baik adalah tidak sesuai dengan tuntunan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah itu yang tidak baik. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendengar berita tentang beberapa orang sahabat yang datang kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, dan kemudian berniat untuk melakukan berbagai macam ibadah yang melampaui batasan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini termasuk bentuk kebid'ahan tentunya. Ya, ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi kemudian bukan berarti aku sholat semalam suntuk, tidak. Saya sholat malam juga saya tidur. Ada hak untuk Allah, ada hak untuk badan saya. Ya. Saya berpuasa juga saya berbuka, tidak setiap hari berpuasa. Dan saya juga menikah dengan wanita. Atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, jalanku, falaisa minni, maka dia bukan dariku. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Ini contoh. Ya. Tentang pentingnya dan wajibnya kita untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mensucikan jiwa kita. Saya sebutkan secara global, bahwasanya mensucikan jiwa itu adalah yang pertama dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni di dalam hidup kita ini kita beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua kesyirikan. Kemudian yang kedua, memperbanyak amalan-amalan soleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti tadi, sholat yang wajib atau yang sunnah, berpuasa yang wajib atau yang sunnah, tapi dengan aturan yang diajarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Karena sungguh, ya, ketika seorang beristighfar, bertobat kepada Allah, jiwa akan menjadi apa? Bersih.
sebesar apapun dosa, ketika seorang bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya, maka Allah akan membersihkan jiwanya. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, meninggalkan kemaksiatan. Semua kemaksiatan yang Allah haramkan, kesyirikan dan seterusnya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin yang kelima, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan berdoa kepada Allah. Di waktu malam, di sepertiga malam yang terakhir, di waktu-waktu yang mustajab, minta agar hati dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Jangankan kita, Nabi alaihi salatu wasallam selalu berdoa kepada Allah agar hati beliau dikokohkan di dalam keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini 5 perkara di antara perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar jiwa kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi suci. Adapun rincian ini semuanya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ada di dalam Al-Quranul Karim dan juga ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban saya dan Anda semuanya untuk terus menuntut ilmu, untuk terus duduk di majelis-majelis seperti ini, untuk duduk di rumah-rumah Allah ini, mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga mengerti apa yang harus saya lakukan agar hati saya bersih, agar jiwa saya suci. Dan intinya adalah apa yang telah saya sebutkan tadi, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan, dalam ucapan, dan dalam perbuatan. Semoga apa yang sedikit ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, memberikan faedah untuk kita semuanya, ya. Dan kita masuk waktu salat Isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan, limpahan, nikmat, rahmat serta karunia yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada sunnah. Dan kita selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu dijaga, ditetapkan, diistiqomahkan di dalam nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Ya, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia. Semoga sampai juga kepada kita hingga akhir zaman. Ya, masih dari kawasan Jalan Elang Raya Kampung Duku Semar Harja Mukti Kota Cirebon, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan kembali di kesempatan pagi hari ini bersama saya Angyub yang akan menemani Anda insyaallah ya di kesempatan edisi hari ini, hari Rabu tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 September 2023 Masehi. Ya, bagaimana kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Ya, semoga dilancarkan segala aktivitasnya, yang utama diberikan keistiqomahan ya, dan nasihat walafiat. Barakallahu fikum. Tak lupa untuk Anda juga mungkin yang qadarullah wa masyafa'al di kesempatan pagi hari ini sedang sakit, sedang kurang enak badan ya, semoga segera diberikan kesembuhan kembali, dapat kembali beraktivitas. Barakallahu fikum ya. La bahasa insyaallah, semoga bisa menjadi penghapus dosa bagi
Anda, bagi kita yang tengah mengalaminya. Barakallahu fikum ya. Selamat beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan rutinitasnya. Tak lupa untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati, tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya, perhatikan kecepatan ya. Barakallahu fikum, jangan ugal-ugalan ya, utamakan keselamatan ya. Ya, menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, baru saja kita sama-sama mendengarkan satu buah kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Rijal LC Hafidhullah Ta'ala. Ya, dengan pembahasan capai kesucian jiwa dengan bimbingan Rasulullah, bagian atau pertemuan yang pertama ya. Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ya, dan rangkaian acara kita selanjutnya insya Allah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama mengikuti kajian tematik masih atau bersama Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan wahai Rob tambahkan aku ilmu ya. Ya, namun sebelum itu kita akan jeda, kita akan selingi dengan beberapa selingan berupa murotal-murotal untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Jadi tetap di 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Baiklah, kita ikuti acara selanjutnya dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.